Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pekerjaan rumah menanti Hadi Cahyanto selaku Menko Polhukam dan Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri ATR BPN. Kami akan lanjut berbincang bersama dengan akademisi Universitas Bandar Lampung, Zainuddin Hasan SHMH. Pak Zainuddin, selamat siang Pak. Apa kabar? Selamat siang Mas Rudi, Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Kami ingin mendapatkan pandangan Bapak terkait dengan posisi Menko Polhukam yang baru, Hadi Cahyanto, di sisa 8 bulan ke depan ini. Apa menurut Anda aspek kritis yang perlu menjadi fokus Menko Polhukam yang baru, baik itu dalam konteks politik, hukum, keamanan di dalam negeri, Pak? Ya, Mas Rudi, pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Hadi Cahyanto yang kemarin telah dilantik menjadi Menteri Menko Polhukam yang baru, menggantikan Pak Mahfud MD yang mengundurkan diri kemarin. Saya pikir hal utama yang menjadi fokus saat ini yang diduduki oleh Pak Hadi Cahyanto selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan adalah yang pertama memastikan pemilu kita saat ini bisa berjalan dengan aman, damai dan lancar ya, sampai kemudian pelaksanaan pelantikan pengucapan sumpah dan janji pada bulan Oktober 2024 ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Nah itu yang saya pikir harus menjadi fokus utama dari Pak Menko Polhukam ya. Karena yang saat inilah yang dihadapi di depan mata agar bagaimana memastikan pemilu yang ini bisa berjalan dengan aman, damai, jujur, adil, dan masyarakat bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan lancar ya. Itu yang pertama. Kemudian tentu saja kan banyak PR ya yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang kemarin yang harus segera diambil alih oleh Pak Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan terkait dengan apa-apa yang memang belum selesai ya yang dilakukan oleh Pak Mahfud terkait dengan penegakan hukum sebagai koordinator, kemudian ada beberapa hal yang kemarin sempat dibahas oleh Pak Mahfud ya terkait dengan 249 triliun itu yang harus saya pikir harus selesai juga itu sebagai koordinator, jangan sampai meninggalkan beban ya, meninggalkan bekas yang menjadi tanda tanya di tengah masyarakat ya terkait dengan penegakan hukum sebagai koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan. Seperti itu saya pikir, Mas Rudi. Iya. Kemudian langkah konkret apa berarti yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah di masa Menko Pak Mahfud, kemudian strategi jangka pendek untuk menstabilkan kondisi amanan atau tetap menjaga kondusivitas pasca pemilu ini, Pak? Perlu kolaborasi dan kerjasama ya ketika Pak Hadi ini masuk ke dalam Kementerian Hukum dan Keamanan ini, artinya beliau harus membenahi organ-organ yang ada di dalam, bagaimana ketika proses-proses upaya penegakan hukum di Indonesia ini kan beliau sebagai koordinatornya di bidang politik hukum, sehingga beberapa hal yang memang harus diperbaiki dan dibenahi itu harus segera beliau benahi. Artinya permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi titik persoalan terkait dengan adanya mafia hukum, kemudian penyelesaian perapihan di tubuh-tubuh penegak hukum, misalnya di bidang kepolisian dan sebagainya, itu bisa beliau benahi dengan dimulai dari internal dari Kementerian Hukum, Politik, dan Keamanan itu sendiri. Dan ini nanti akan berdampak secara strategis terhadap pola penegakan hukum di Indonesia ya. Pola penegakan hukum yang tentu saja ada kaitannya dengan politik dan keamanan ya, khususnya bagi masyarakat Indonesia, seperti itu. Ya. Tantangannya apa yang mungkin akan menjadi suatu hal yang harus sangat diperhatikan di sisa 8 bulan ke depan ini oleh Menko Polhukam yang baru ini, Pak?
tantangannya ya penegakan hukum yang seadil-adilnya ya, tanpa pandang bulu. Kemudian bagaimana beliau ini bisa merapihkan di internal kementerian yang beliau duduki saat ini, di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, agar supaya 8 bulan ke depan ini bisa lebih efektif dan efisien. Artinya ada solusi, ada strategi, dan ada aksi-aksi yang jelas ya, ada solusi, strategi, dan aksi yang jelas dalam upaya misalnya dalam hal pemberantasan korupsi, penataan terkait dengan kondisi politik, hukum, dan keamanan negara kita. Artinya memang harus melanjutkan dan kembali membenahi segala pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang ditinggalkan oleh menteri sebelumnya. Dan kalau melihat dari kondisi yang ada saat ini, bukankah ini akan menjadi suatu beban tersendiri bagi menteri yang ditunjuk dalam kondisi yang krusial pasca pemilu, kemudian dalam waktu yang hanya menyisakan 8 bulan ke depan? Anda melihat apakah ini suatu beban tersendiri bagi seorang menteri baru di jabatan tersebut, Pak? Saya pikir Pak Hadi sudah banyak pengalaman ya. Beliau juga di TNI, kemudian kemarin megang di Kementerian BPN dan ATR, kemudian dari segi komunikasi dengan Pak Presiden Joko Widodo, saya pikir satu arah, satu visi, dan satu misi, sehingga saya pikir bukan suatu hal yang sulit bagi beliau untuk bisa menata, menjalankan, kemudian menggerakkan segala badan atau organ-organ yang memang ada di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, sehingga bisa sejalan dengan visi misi dari Pak Presiden Joko Widodo. Sehingga saya pikir 8 bulan ke depan ini justru menjadi pamungkas lah ya, akhir yang baik mudah-mudahan. Artinya bukan sebuah beban masa lalu atau beban yang sulit dilaksanakan, tapi karena beliau sudah ada pengalaman, baik di jejak sebelumnya sebagai TNI, kemudian di Kementerian BPN, dan ada hubungan yang baik dengan Presiden kan, selaku ini kan beliau komando ya, sistemnya sistem komando, artinya bukan orang dari partai politik yang punya beban moral atau dari partai pengusungnya atau dari masyarakat. Saya pikir tidak ada. Beliau seorang prajurit yang kemudian selesai, kemudian melaksanakan tugas sebagaimana amanah dari Presiden. Saya pikir tidak menjadi masalah, dan itu justru menjadi 8 bulan ke depan ini bisa menjadi akhir yang baik dalam pemerintahan Joko Widodo, dalam hal ini di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Ya, tetapi paling tidak dinamika apa yang mungkin saja itu terjadi dalam waktu dekat ini yang memang sosok dari Hadi Cahyanto cukup tepat untuk mengatasi hal itu, Pak? Ya seperti yang saya bilang di awal tadi ya, memastikan supaya pemilihan umum ini kan masih berlangsung ya, dari mulai 15 Februari kemarin sampai kemudian rekapitulasi suara ini berakhir 20 Maret nanti 2024. Apakah kita belum tahu apakah ini selesai 1 putaran atau 2 putaran, ya kita berdoa supaya yang terbaik lah buat bangsa dan negara ini. Dan saya yakin ini bisa, kalau kita melihat kondisi sampai dengan saat ini ya, insya Allah sih kondisi politik hukum dalam hal pemilihan umum dalam kondisi yang relatif aman dan damai, dan riuhnya tidak seheboh dulu mungkin 2019 ya. Saya pikir seperti itu, dan ini PR pertama di depan mata yang harus segera diselesaikan, artinya harus sampai dengan apakah putaran pertama atau putaran kedua sampai bulan Oktober nanti ini bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Ya, baik. Pak Zainuddin Hasan, terima kasih banyak ya Pak ya, sudah meluangkan waktu siang hari ini berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak. Selamat siang. Sama-sama Mas Rudi. Ya. Selamat siang Mas Rudi. Ya, selamat siang. Akademisi Universitas Bandar Lampung Zainuddin Hasan SH.MH. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.